Seperti yang sudah dibahas pada awal video bahwa Laut Cina Selatan bukan berarti laut tersebut adalah milik negara Cina. Hal ini yang menjadi permasalahan hingga sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konflik Laut Cina Selatan bersama 4 narasumber saya. Yang pertama ada Saudari Kalinda, lalu ada Saudari Lilis, Saudari Made Septiana, dan Saudara Zulkarnain. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama. Untuk Saudari Kalinda, apa yang menjadi akar perselisihan di Laut Cina Selatan? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah tentang konflik Laut Cina Selatan ini. Nah, jadi menurut catatan sejarah, Laut Cina Selatan ini didefinisikan sebagai perairan memanjang dari arah barat daya itu ke arah timur laut. Nah, di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kalimantan dan juga Sumatera dengan 3 derajat lintang selatan. Di sebelah utaranya itu dia dibatasi oleh Selat Taiwan. Dari ujung utara Taiwan itu ke arah pantai Fujian. Nah, itu luas perairannya itu memiliki luas sekitar 4.000 km persegi. Nah, selain itu dasar dari Laut Cina Selatan ini mencapai 1,7 km persegi, landas kontinen yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, dan 2,3 juta kilometer persegi itu lebih dalam dari 200 meter. Selain itu, Laut Cina Selatan ini didefinisikan sebagai laut setengah tertutup, yang dimana di sebelah utaranya itu dia berbatasan dengan Cina dan juga berbatasan dengan Taiwan. Terus di sebelah barat ke arah selatan itu dia berbatasan dengan Kamboja, Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Di sebelah timur itu dia berbatasan dengan Filipina. Di sebelah selatan itu dia berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Nah, jadi kawasan Laut Cina Selatan ini memang sepanjang dekade tahun 90-an itu sudah menjadi isu yang paling disoroti. Nah, terutama pada perebutan wilayah yang ada di Laut Cina Selatan, yaitu Kepulauan Spratly dan juga Paracel. Tapi yang lebih menonjol ini perebutan wilayah pada Kepulauan Spratly. Mengapa demikian? Karena kawasan itu memiliki minyak bumi atau gas yang cukup banyak. Sedangkan Cina ini kan memang tidak bisa terlepas dari konflik yang namanya sumber daya alam seperti minyak, terus itu gas, sumber daya ikan, dan juga jalan-jalan atau jalur perairan lainnya. Nah, dikarenakan dia masuk ke dalam peringkat ke-10 sebagai penyuplai minyak dan gas terbesar di dunia, itulah yang membuat si Cina ini berusaha bagaimana supaya dia ini mendapatkan suplai minyak dan gas untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan dari perekonomian negaranya. Maka dari itu, Kepulauan Spratly ini sepanjang dekade 90-an itu memang sudah menjadi rebutan Cina dengan negara lainnya. Nah, kalau menurut catatan sejarahnya itu, Cina itu pernah merujuk perjanjian perbatasan antara Cina dan juga dengan Prancis pada tahun 1887. Nah, setelah itu Prancis ini pada tahun 1930 ini malah menempati Kepulauan Spratly ini. Nah, setelah itu di tahun 1931 dia akhirnya mengajukan sebuah surat atau sebuah permohonan gitu dengan Cina di Prancis untuk kedudukan Vietnam di Pulau Spratly ini. Nah, tanpa adanya persetujuan, nah Prancis ini tetap menempati Kepulauan Spratly itu tanpa aba-aba. Dan 7 pulau yang ada di Spratly itu merupakan jadi milik naungan kerajaan di Vietnam. Itulah sejarah ya dari perebutan Kepulauan Spratly itu. Nah, setelah itu Jepang ini akhirnya menjajah Kepulauan Spratly ini dan akhirnya Prancis ini terlengserkan. Nah, pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 itu akhirnya Prancis menjajah lagi dan akhirnya Prancis menduduki lagi Kepulauan Spratly. Cina mengetahui hal ini dan dia menuntut kembali dan akhirnya dia mengirimkan pejabat tertingginya dan
kapal perang itu akhirnya berhasil menduduki kepulauan Spratly tersebut. Nah, selain itu, Cina ini juga membuat sebuah batasan yang dimana batasan ini kita bisa sebut sebagai batasan Main Land, di mana di sini membuat konflik antara negara-negara yang ada di sekitaran Laut Cina. Nah, ini kan kepulauan Indonesia ini kan juga masuk kan, karena dia ini mengklaim Kepulauan Natuna ini sebagai miliknya si Laut Cina, sedangkan Kepulauan Natuna ini merupakan milik si Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini tidak terima, presidennya tidak terima atas klaim Pulau Natuna ini masuk ke dalam wilayah si Cina ini. Akhirnya Jokowi pada tahun 2023 kemarin kalau tidak salah itu akhirnya turun langsung ke Kepulauan Natuna dan dia menyerahkan para militernya untuk menjaga di kawasan sekitar tersebut. Nah, hal ini juga menyebabkan kepulauan kecil yang ada di sekitaran Laut Cina Selatan yang di bagian Filipina itu juga masuk ke dalam batas kontinen yang bukan batas kontinen, batas klaim yang ilegal tersebut. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan konflik terjadinya negara lain ini dengan Laut Cina Selatan ini memiliki ada perselisihan. Ya, cukup. Jadi kan di jawaban saudari Melina ini sudah dibahas mengenai atau dibahas disinggung mengenai sumber daya alam yang salah satunya menjadi akar perselisihan ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu untuk saudari Zul. Bagaimana pengaruh sumber daya alam terhadap dinamika konflik di Laut Cina Selatan? Kalau sumber daya alam itu biasanya ngomongin gas sama minyak ya. Nah, kalau minyak sama gas itu komoditas yang sangat tinggi, jadi kayak negara-negara maju itu saling mengelola lah hasilnya, sampai ada yang perang, sampai ada yang sampai ada yang berselisih paham buat dapetin komoditas itu kan. Jadi kayak kayak sumber daya alam ini kayak ningkatin ekonomi lah. Dasar yang buat negara-negara, terus sistemnya kan global kan, jadinya nggak cuma satu negara, lebih global. Semua negara tuh butuh yang namanya sumber daya alam buat lanjutin perekonomian, buat nambah ekonomi. Terus jadinya kayak negara-negara maju, negara-negara berkembang tuh saling serang lah. Kayak negara maju itu yang negara berkembang, contohnya itu yang ada di Laut Cina Selatan itu kan banyak minyak bumi dan gasnya. Jadinya kayak negara-negara maju itu mau nguasain kepulauan itu ya, kayak negaranya tambah maju, tambah ya kayak pasokan kayak minyak buminya itu cukup lah ya. Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, jadi apa sih peran negara besar dalam konflik Laut Cina Selatan ini menurut saudara Zul? Kalau konflik negara besar itu contohnya ada tiga itu, kayak Jepang, terus Rusia, terus Amerika ya. Amerika ini ya sudah kayak dibilang musuh besarnya Cina lah, jadinya kayak Anjing sama kucing ya kayak lawannya Cina itu kayak kayak negara-negara yang negara-negara tetangga. Ya, negara-negara tetangga yang diambil ya, kayak Amerika itu bersekutu lah sama mereka, jadi kayak memperburuk keadaan. Ya, terus kalau Jepang itu lebih ke netral sih, soalnya kalau jalur perdagangan kan ya kan itulah Laut Cina Selatan, jadinya kayak netral. Ya, mereka kan juga nyuplai barang-barang kayak mesin motor atau apapun dan negara Asia kan. Jadi lewat Laut Cina Selatan gitu ya. Jadinya kayak netral, kayak bodo amat lah. Kalau untuk Rusia itu sekutunya Cina, jadinya kayak soif lah, jadinya netral tenaga ya. Jadi kalau Rusia itu sekutu sama Cina, tapi sama Amerikanya ini. Amerikanya konflik ya. musuh besar. Ya, jadi mungkin bisa langsung ke pertanyaan keempat untuk saudari Melida. Jadi bagaimana sih negara-negara yang terlibat konflik itu untuk berusaha untuk memperkuat klaim mereka? Itu cara mereka itu dengan cara memperkuat militer atau keamanan mereka dengan cara
bergabung dengan negara lain. Contohnya ini seperti negara Vietnam, terus negara Thailand dan negara Tiongkok serta negara lainnya itu kan memperkuat keamanannya dengan cara bergabung dengan negara Amerika Serikat. Nah, selain itu di negara lainnya seperti kayak negara Filipina, dia ini mengajukan sebuah tuntutan. Tuntutan itu ke pengadilan internasional yang dimana dia tidak setuju dengan garis 9 line ini yang dianggap sebagai garis ilegal. Nah, akhirnya dibuat kesimpulan bahwa garis itu ditiadakan dan garis itu ilegal, dan kepulauan yang ada di sekitaran Filipina itu masih dalam wilayah Filipina gitu. Jadi kan udah bahas akar permasalahan, terus dampak sama cara negara memperkuat klaimnya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima untuk Saudari Lilis. Apa sih dampak sosial dan ekonomi dari konflik ini terhadap masyarakat lokalnya? Baik, pasti di antara konflik Laut Cina Selatan ini ada dampak tersendiri, yang dimana ada dampak sosial dan ekonomi. Kalau dampak sosial ini biasanya ketidakstabilan atau ketidakadilan kepada warga-warga sekitar yang di dekat-dekat pantai laut Cina Selatan itu sendiri. Yang dimana dampaknya ini biasanya warga sekitar ini terganggu dan juga mengalami trauma psikologis, yang dimana pasti kan kayak di laut Cina itu kan lagi perang gitu kan. Nah, di pinggiran-pinggiran pantai ini pasti kayak udah ngeliat, kayak udah ngerasa wah ini takut banget gitu kan ya. Nah, setelah itu ada yang namanya migrasi, pasti banyak dampaknya karena masyarakat itu pasti dekat-dekat pantai gitu kan, makanya dipindahkan dipindahkan ke daerah-daerah yang mungkin sudah tidak terlalu rawan di dekat Laut Cina Selatan itu. Biasanya mengakibatkan perpecahan antar budaya seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya konflik antar komunitas, yang dimana masyarakat lokal ini ada cekcok tersendiri dalam masyarakat, yaitu ada cekcok biasanya etnis dan dalam agama juga. Setelah itu ada dampak ekonomi. Karena ekonomi biasanya kan kalau yang di pinggir-pinggir pantai itu pasti pekerjaannya nelayan, ya kan. Pasti nelayan ini kayak nangkapin ikan gitu kan ya. Dan juga ada yang kalau ada konflik di Laut Cina Selatan itu, mereka juga tidak bisa mengambil ikan di laut seperti itu karena adanya penjagaan yang ketat. Setelah itu ada yang namanya inflasi yang tinggi. Mereka itu kan butuh juga makan kan ya. Nah, mereka juga kan pekerjaannya di nelayan. Di nelayan itu pasti dia kayak menjual dulu baru jual ikannya. Dan jual ikannya nah pasti nanti dapat uang, terus beli bahan-bahan pokok, dan bahan-bahan pokok ini menjadi naik seperti itu. Jadi kan Saudari Lilis sudah jelasin mengenai dampak sosial dan ekonomi ke masyarakat lokalnya. Saya ini mau tanya, bagaimana solusi yang mungkin untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan? Kalau untuk sengketa di laut Cina Selatan ini biasanya adanya penguatan diplomasi dan dialog, yang dimana mekanisme ASEAN biasanya kan. Mekanisme ASEAN ini terus berperan penting dalam memfasilitasi dialog dalam negara-negara yang bersengketa itu sendiri. Nah, yang kedua ada COC atau masih negara hukum yang hampir sama dengan UNCLOS, yaitu kayak hukum ini dia mengatur perilaku negara-negara yang lagi bersengketa atau berkonflik gitu. Nah, setelah itu ada UNCLOS. Ini memanfaatkan kerangka hukum internasional yang sudah ada, di mana untuk mendamaikan konflik-konflik yang ada di Laut Cina Selatan itu sendiri. Setelah itu ada peningkatan kerjasama regional. Kerjasama regional itu ada forum yang namanya forum regional, yang mana memperkuat keamanan maritim secara lebih luas dan inklusif. Maksudnya ini keamanan biar Laut Cina Selatan itu nggak dijajah gitu loh.
dan dan apa namanya biar biar aman, biar nggak terlalu dijajah oleh orang-orang yang nggak apa ya orang bertanggung jawab gitu. Ya sih. Jadi kita udah bahas mengenai dampak sosial dan ekonominya ke masyarakat lokal. Di sini saya mau tanya ke Saudari Made Septiana, apa dampak konflik Laut Cina Selatan di bidang ekonomi terhadap Indonesia? Oke, seperti yang udah kita tahu kan Laut Cina Selatan ini itu merupakan jalur perdagangan dunia kan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada konflik di Laut Cina Selatan, di selatan ini dia berdampak pada kegiatan ekspor impornya di Indonesia gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya ada konflik itu jadi kayak susah mau aksesnya susah. Iya. Terus kan itu juga keamanan maritimnya itu juga jadi terancam. Kayak misalnya eksploitasi sumber daya alam seperti gas, minyak bumi itu terancam gara-gara adanya konflik ini gitu. Kita ke pertanyaan terakhir ya. Apa peran hukum internasional seperti UNCLOS, United National Convention of the Law of the Sea, dalam penyelesaian konflik di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Cina? Kalau perannya ini dia kayak penegasan zona ekonomi eksklusif. Jadi kan UNCLOS ini dia kayak memberikan hak kepada setiap negara untuk memiliki zona laut itu sejauh 200 mil dari tepi pantai. Nah, karena Laut Natuna ini masuknya ke wilayah Indonesia, jadi kalau misalnya kayak ada apa sih namanya? Ya kalau misalnya ada perselisihan atau konflik, itu dia malahan kayak berdampak juga ke Natunanya gitu kan. Jadinya kayak nggak aman gitu. Terus yang kedua itu jalur damai. Kalau jalur damai ini dia itu kayak misalnya ada nih kapal yang mau masuk ke wilayah Indonesia, kapalnya ini dia harus kayak ngikutin aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kapalnya ini dia melanggar aturan itu, dia akan mendapatkan punishment atau hukuman. Ya. Jadi kan kita udah bahas nih mengenai konflik di Laut Cina, udah dari akar permasalahannya, dampak dan peran hukum internasional atau UNCLOS. Di penutup ini saya ingin tanya dari keempat narasumber yang akan memberikan kritik ataupun saran terhadap konflik ini. Siapa yang memberikan kritik ataupun sarannya? Bisa datang. Oke, kalau dari saya sendiri kritik dan sarannya itu pemerintah itu seharusnya kayak bisa lebih tegas gitu kan dalam menjaga kelautan di wilayah Indonesia. Apalagi kan sekarang itu lagi marak kayak pencurian ikan di wilayah Indonesia kan. Seharusnya pemerintah itu bisa memberikan hukuman yang tegas gitu kepada para pencuri itu. Kalau misalnya zaman Bu Susi dulu, itu kan hukumannya itu kan dia kayak langsung dibom kan kapalnya. Sedangkan sekarang tuh nggak ada kayak gitu. Hukuman sekarang tuh dia tuh kayak cuma di penjara atau dikasih denda. Nah, menurut saya itu tuh kurang. Jadi kayak kalau misalnya ada yang mau mencuri ikan di Indonesia, pasti cuma mikirnya kalau cuma masuk penjara, nanti kalau misalnya dibayar juga bisa gitu. Diremehkan gitu ya. Iya, kalau misalnya dibom, kapalnya dibom, itu kan bisa buat dijerai gitu, biar ada rasa trauma ya. Karena kalau dibom ya kapalnya juga udah hilang gitu kan. Itu sih saran dan kritik dari saya. Jadi mungkin hanya sekian pembahasan kami mengenai konflik Laut Cina Selatan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.